Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training, dan kali ini kita akan melanjutkan setelah kemarin teman-teman cek dulu konten sebelumnya terkait tentang pengantar ataupun konsep derivatif. Sekarang kita masuk ke dalam tujuan dari derivatif, yaitu adalah untuk melakukan hedging lindung nilai. Nah, kita setelah kemarin teman-teman memahami ada beberapa perbandingan tabel bagaimana kalau dia di hedging dan tidak di hedging, dan manfaat yang didapatkan oleh perusahaan pada saat dia melakukan ataupun masuk ke dalam kontrak derivatif. Nah, kali ini kita akan membahas pencatatan transaksi akuntansinya yang kira-kira mencerminkan transaksi ataupun instrumen dari derivatif tersebut. Sebelum kita lanjut, seperti biasa teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke guys, kita lanjut ya sekarang ke dalam transaksi akuntansi derivatif dan lindung nilai. Nah, kita akan membahas dua hal di sini, cash flow hedge dan fair value hedge. Jadi tujuannya memang kalau cash flow hedge seperti teman-teman sudah lihat sebelumnya, bahwa untuk menjaga volatilitas dari cash flow yang akan diterima oleh perusahaan, karena fluktuasi dari komoditi yang memang tidak bisa kita kontrol, begitu banyak faktor eksternalnya, sehingga pencatatan ataupun penerimaan cash in revenue perusahaan bisa jadi mengalami volatilitas, sehingga kita masuk ke dalam skema derivatif. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa skema derivatif pun akan ada cost-nya. Nah, ini nanti yang mungkin perlu dipertimbangkan dan bagaimanakah keputusan akhirnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Cash flow hedge. Yang pertama, derivative hedging exposure-nya itu adalah variabilitas pada future cash flow. Itu yang sudah kita pahami dari awal. Kemudian derivatif itu di mark to fair value ya, karena ini memang PSAK based on IFRS, kita mewajibkan bahwa financial instrument derivatif masuk ke dalam financial asset ya, maka dia akan di mark to fair value. Effective portion of related gain on loss recognition is deferred, ditunda ataupun digeser until the forecasted transaction affect income, sampai nanti transaksinya settled, sampai nanti umur durasi dari kontrak tersebut dia settled mempengaruhi income ya. Kemudian gain or loss is included as component accumulated other comprehensive income ya. Jadi nanti teman-teman akan melihat akun-akun pencatatan yang nanti munculnya OCI ataupun other comprehensive income. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pencatatannya. Di sini masih ke dalam contoh soal yang lalu, expected expected cost-nya untuk produksi 2 juta pound tembaga adalah 4 juta US. Forward kontraknya yang akan masuk nanti di dalam perjanjian antara A dan B. A sebagai pemilik tembaga dan B nanti yang akan counterpart yang akan menanggung apabila terjadi harga fluktuasi ya. Misalkan kita lihat forward kontrak ditandatangani 1 Oktober 2021 dan berlaku sampai dengan 30 September 2021. Diasumsikan harga tembaga adalah 2,2 pada tanggal 1 Oktober. Ini harga kesepakatannya adalah di 2,2 per pound. Maka di tanggal 30 September tidak ada pencatatan karena nilai kontraknya 0. Mungkin hanya akan ada pencatatan atas memorandum penerbitan dari forward kontrak ya. Nah, yang kedua, sudah mulai masuk ada fluktuasi harga, diasumsikan nilai pasar tembaga 31 Desember 2020 adalah 2,3 dolar. Apabila pada kenyataannya nilai pasar tetap sama 2,2, maka A akan membayar kepada B senilai selisihnya 0,10 dikali dengan 2 juta. Maka saat kontrak selesai 9 bulan kemudian dengan diskon rate 1%, kenapa ada diskon rate? Karena jangan lupa time value of money teman-teman, akan ada nilai waktu yang digeser, nilai waktu dari uang yang digeser 9 bulan kemudian, maka estimasi fair value menjadi 200.000 dibagi dengan 1,01 karena 1% pangkat 9 bulan. Nah, ini adalah bentuk dari pergeseran akibat 0,10 naik dari 2,2 harga kesepakatan, sehingga pencatatannya OCI di debit sebesar 182.868 dan forward kontraknya di kredit sebesar 182.868 ya. Nah, ini hati-hati kenapa A membayar, karena A pemilik tembaga membayar karena harganya di atas kesepakatan. Artinya si A akan kehilangan opportunity cost akibat dia sudah terlanjur mengunci kontrak dengan si B. Sebesar berapa opportunity cost-nya? Sebesar 0,10. Makanya diasumsikan A membayar pada saat harga di atas harga kesepakatan. Kita lanjutkan, diasumsikan nilai pasar tembaga 31 Maret 2021 adalah 2,15, sudah mulai turun. Apabila pada kenyataannya nilai pasar tetap sama 2,2,
maka A akan berpotensi menerima. Sekarang A berpotensi menerima karena apa? Harga below settled price, harga di bawah dari kesepakatan 2,2 yaitu 2,15, maka A akan menerima ya bentuk pertanggungjawaban dari si B sebesar 0,05 kali 2 juta ya, dengan estimasi fair value 100.000 dibagi dengan 1,01 pangkat 6 karena sisa tinggal 6 bulan lagi ya. Maka forward kontraknya adalah hasilnya adalah 94205 ya. Nah, jangan lupa ada forward kontrak yang sudah kita terlanjur catat karena di transaksi sebelumnya di kredit ya, kita offset dulu ke debit supaya hilang karena posisinya sekarang A sudah menerima, maka dari kredit dia pindah ke debit, OC-nya menjadi 277073 ya. Nah, sekarang ada amount baru 94205 ya. Kita lanjutkan kembali, diasumsikan bahwa nilai pasar tembaga 30 Juni 2021 adalah 2,10, makin di bawah lagi dari harga kesepakatan. Apabila kenyataannya nilai pasar sama tetap 2,2, maka A akan berpotensi menerima 0,10 ya, kali dengan 2 juta pound pada saat kontrak selesai 3 bulan kemudian. Dengan diskon rate 1%, maka estimasi fair value menjadi 194.118. Ini didapat dari 200.000 dibagi dengan 1,01 pangkat 3 karena sisa 3 bulan. Untuk mencapai angka tersebut, maka kita perlu menambahkan 99913. Kenapa tidak menambahkan 194? Jangan lupa bahwa di transaksi sebelumnya kita sudah mendebet sebesar 94205. Yang 182.868 itu didebet juga. No, itu adalah untuk mengoffset kredit yang sudah kita rugi ya. Nah, jadi sekarang 94205 sudah didebet, tambahkan dengan 99913 untuk mencapai pada angka 194.118 sesuai dengan perhitungan current yang terbaru 30 Juni 2021 ya. Nah, itu per 30 Juni. Nah, 30 September 2021 ini tanggal akhirnya kesepakatan mereka, produksi mencapai 2 juta pound dengan cost-nya masih sama 4 juta dan sold, terjual. Nilai pasar adalah 2,3 berarti di atas ya. Nah, kemudian berarti si A kemudian harus membayar nih karena harga kesepakatan mereka sebetulnya 2,2, ada opportunity cost yang hilang ya. Sehingga A harus membayar kepada B sebesar 2,3 per pound dikurang dengan 2,2 dikali 2 juta. Ya, sehingga cash-nya adalah 4.600.000, sales-nya 4.600.000 karena bisa menjual di atas 2,3, bisa menjual di angka 2,3 per pound, dan COGS inventory-nya selesai hilang di 4 juta ya, karena barangnya sudah sold. Nah, bagaimana dengan jurnal forward kontraknya? Jangan lupa pembahasan kita berikutnya bahwa selalu forward kontrak itu harus ditutup ya. Sales-nya 200.000 di debit. Kenapa muncul 200.000 di debit? Untuk mengoffset penjualan sales yang 4,6. Karena 200.000-nya itu ternyata kita harus cash out ya, akibat kita kehilangan selisih 0,10 ya. Karena harganya ternyata 2,3. Salesnya 200.000 di debit nanti akan mengoffset sales di kredit yang 4,6 sehingga nanti netnya ketemu 4,4. Lanjut, OC di debit sebesar 194.118. Sebelah kreditnya ada cash 200.000 out, cashnya forward kontraknya 194.118 close ya. Berarti sekarang forward kontraknya 194.118 di kredit itu adalah hasil penambahan dari 94205 ditambah dengan 99913 di debit ya. Jangan lupa dua transaksi sebelumnya untuk menutup kredit di 194.118. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana sebetulnya dampaknya. Yang pertama untuk reporting gross profit di 400.000 ya, tidak lagi 600.000 karena sudah 200.000 kita cash out, menanggung 0,10 opportunity cost yang hilang akibat market price menjadi 2,3. Salesnya adalah 4,4 juta, COGS-nya di 4 juta. Ya, cash flow hedge itu merupakan transaksi lindung nilai akibat mengantisipasi forecasted transactions. Ya, unrealized gain or loss on the forward contract was deferred, ditunda sampai dengan transaksi being hedged, ya, was reflected in the income statement. Ya, jadi sebetulnya di dalam teman-teman perhatikan dari tanggal ada September, Desember, Maret itu adalah pergerakan harga yang diantisipasi oleh perusahaan akibat pergerakan dari komoditi yang memang kita masukkan dalam forward contract. Sehingga perusahaan memiliki kehati-hatian untuk menanggung apakah dia akan unrealized gain ataupun loss-nya ya. Nah, itu kurang lebih
dari contoh cash flow hedge ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fair value hedge accounting ya. Gain ataupun loss sebetulnya ini konsepnya kurang lebih sama, akan tetapi nanti muncul pencatatan inventory ya, dan ini adalah nanti kita akan lihat bagaimana bentuk detail dari transaksinya ya. The item being hedged is an existing asset or liability positions or firm purchase or sell commitment. Jangan lupa harus ada firm purchase ataupun sell commitment yang menjadi underlyingnya ya. Gain ataupun loss in the item is reflected immediately in earnings. The risk being hedged is variability in the fair value of the asset of or liability ya. Jadi memang risikonya yang di hedging ini cukup bervariasi tergantung dari fair value aset atau liability ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam case lain, tidak lagi di tembaga. Misalkan A masuk ke dalam forward contract untuk menjual minyak mentah seharga 90 USD per barel selama 6 bulan ke depan ya. Jadi harga kesepakatannya 90 USD per barel selama 6 bulan ke depan. A sebetulnya tidak ingin menjual, tapi dia harus menjaga nilai pencatatan inventorinya ya, makanya dia masuk ke dalam skema derivatif ini karena masih perlu disaring untuk menjadi bahan bakar. Akan tetapi hanya dengan mekanisme ini A bisa menjaga nilai fair value-nya untuk masuk ke dalam laporan keuangan. Sekaligus sebetulnya dia nanti mau masuk ke dalam mekanisme lindung nilainya. How it works-nya, jangan lupa kalau harganya menjadi $95 dalam 6 bulan ke depan di atas, maka A akan membayar $5 per barel. Sebaliknya kalau harganya turun 70, maka akan ada yang menanggung. So, A akan menerima $20 per barel ya. Kurang lebih mekanismenya seperti itu. Sekarang kita akan lihat transaksinya. 1 November 2020, forward contract ditandatangani, tidak ada pencatatan ya. 31 Desember 2020, market price crude oil menjadi $92 ya di atas, maka akan membayar sebesar 2 dikali dengan 100.000 ya. Mekanisme yang sama, ada discount rate, kemudian ada juga dengan penghitungan di pangkat 4 karena 4 bulan ke depan ya. Sudah jalan bulan November, bulan Desember, masih ada 4 bulan ke depan, sehingga loss on forward contract-nya menjadi 192, 196, dan forward contract-nya sendiri kredit 192, 196 ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pencatatan inventory-nya. Ini yang ditunggu oleh si A. Inventory akan meningkat menjadi 200.000 ya, akibat kenaikan harga di market. Inventory di debit, gain on inventory di kredit sebesar 200.000. Kita lihat harga sekarang 31 Maret 2021, bagaimana A mencatatnya. Ternyata price menjadi 89, which is itu below dari settle price antara A dan B. So, A akan menerima 100.000 dibagi dengan 1,01, ini kalau nggak salah saya pangkat 1 karena memang sudah di bulannya ya, sehingga menjadi 99,010. Forward kontraknya di debit 9910, forward kontrak di debit lagi 192196 ya. Ini untuk mengoffset di kredit karena sekarang dia posisinya akan menerima ya. Jadi kita tutup yang kemarin lossnya. Gain on forward contract 291206 ya. Inventorinya bagaimana? 92 dikurang dengan 89 karena kemarin terakhir kita mencatat di harga 89. Kapan dicatat harga 29? Pada tanggal 31 Maret 2021 ya, dikali dengan 100.000 sehingga total menjadi 300.000. Loss on inventory-nya 300.000, inventory-nya dikredit menjadi minus 300.000. April tanggal 30 2021 kontrak selesai di harga 87,5. Ini di bawah harga kesepakatan mereka. Maka A akan menerima sebesar 250.000. 90 dikurang 87,5. 90 dari mana? Itu adalah harga yang terakhir kita catat di tanggal 90 adalah harga terakhir yang kita catat di tanggal kesepakatan kita ya. Kesepakatan kita di 90 dikurang dengan 87,5 ya, kali dengan 100.000 sehingga cash-nya adalah 250.000, forward kontraknya adalah 99010 dan gain on forward kontraknya adalah 150990 ya. Ini adalah bentuk dari pencatatan pada saat kontrak selesai ya. 99010 jangan lupa itu didapat dari keuntungan akibat kita sekarang harganya turun lagi ya menjadi 87,5. Gain on forward kontraknya 150990 ya. Bagaimanakah dengan pencatatan inventory-nya? 89 kurang 87,5 ya, itu harga yang inventory kita catat terakhir ya di tanggal 31 Maret.
Kemudian kita akan lihat loss on inventory-nya sebesar 150, inventory-nya di 150.000 ya. Nah, ini adalah pencatatan dari inventory 89 dikurangi 87,5. Kenapa loss? Karena harganya terus turun dari 89 ke 87,5. Kita lihat sekarang dampaknya bagaimana. Tanggal 31 Desember 2020, inventory adjustment plus 200, harga market 92 tadi kalau saya tidak salah, maka ada forward contract adjustment-nya minus. Tapi apabila inventory adjustment-nya dia minus, maka forward contract adjustment-nya positif. Kenapa seperti itu? Karena pada saat inventory adjustment-nya minus atau harga di bawah dari 90, maka forward contract adjustment-nya dilindungi. 150 dia minus tapi akan dilindungi di forward contract adjustment, dan sehingga in total 250.000 itu adalah inventory adjustment-nya, forward contract adjustment-nya dia plus 250. Nah, itu adalah bentuk dari A pada saat masuk ke dalam forward contract. Ya, sekarang akan kita simpulkan bahwa inventory A value went down menjadi 250.000 over the time of the production delay. Dia akan receive akan menerima 250.000 cash on the forward contract, which is this adalah bentuk dari compensated pada saat decline in the value of inventory. Ya, jadi pada saat decline value of inventory, teman-teman perhatikan dia minus, akan tetapi kita dilindungi di forward contract adjustment-nya, nilainya selalu positif. Tapi justru kebalikan, pada saat nilai inventory yang naik atau dia tidak dalam tanda kurung atau positif, maka forward contract adjustment-nya dia justru minus ya, karena kita akhirnya harus kehilangan opportunity cost ataupun harus membayar kepada counterpart kita ya. Economic condition would have been worse if it had not entered into the contract ya. Bisa jadi dia akan semakin memburuk karena dia tidak ada proteksi dari forward contract adjustment tadi ya. Nah, itu kurang lebih teman-teman pembahasan terkait tentang akuntansi derivatif dan lindung nilai yang pertama, pengantar dari transaksi. Nanti kita akan lanjut ke dalam video berikutnya untuk masuk ke dalam jenis-jenis transaksi dan more detail terkait tentang transaksi untuk forward contract ataupun nanti akan ada opsi. Stay terus di channel Independent Trading.